Pak, nggak apa-apa ya, pakai salon doang. Itu sebenarnya hati menangis, pengen teriak. Anak yang lain tidur, anak saya sampai jam 12 teriak-teriak. Ke mamahnya dan ke ayahnya tuh ngobrol di sini. Kalau panggung nggak setiap hari ada. Iya. Gimana kalau ngamen? Emang di situ jujur suka karaokean, suka joget, dan suka nyawer juga. Iya. Senang menghibur diri loh. Ya, gitu. Iya, menyuruh, dan bahkan puntennya Pak, bapaknya sendiri kan sebelumnya emang nggak ngamen ya Pak? Susah niru seseorang itu susah. Ya guys, assalamualaikum, selamat siang guys. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga dengan ayahnya Dede April guys, namanya Bapak Suhenda ya. Saya lagi di rumahnya ya, rumahnya Dede April atau Dede Aping lah ya. Ya. Panggilannya kayaknya Aping. Dede Aping gitu. Nah kan banyak juga temen yang nanya itu tuh Pak, April itu bener ya masih sekolah ya Pak? Masih sekolah. Masih sekolah berarti kalau sekarang tuh kelas 2 kelas 3 ya? Iya. Kelas 3 SMP. Berarti kelahirannya tuh 2011 ya? Kalau nggak salah. Umur 14 tahun guys, April tuh. Emang masih kecil berarti ya, Pak? masih kecil. Iya, masih kecil. Kalau notice Bapak tahu suaranya April bagus itu semenjak umur berapa Pak? Umur 5 tahun itu belum kelihatan masalah bagus atau cengkok segala macam. Itu baru belajar, bener-bener belajar rebutan mic waktu itu di Bekasi. Karaokean lah gitu ya. Nah setelah kelihatan bagusnya itu dia sering awal nyanyinya itu kan lagu Cinta Noda Hitam di Bekasi. Ya, saya jujur suka karaokean, suka joget, dan suka nyawer juga. Senang menghibur diri loh. Ya, gitu. Nggak mau saya tutup-tutupin, emang saya suka nyawer. Iya, nggak apa-apa, nggak salah kok. Iya. Oh, berarti dari notisnya itu dari umur 5 tahun. 5 tahun. Dia kalau sekolah mah kayak sekolah ya. Sekolah masih waktu itu udah mau ke SD. Dia masuk SD-nya itu nggak nyampe 7 tahun. Oh, 6 tahun udah. 6 tahun. Oh, iya. 6 tahun ternyata udah dimasukin SD ya Pak. SD-nya yang di depan ini ya Pak? Bukan, sampai kelas 2 itu di Pedurenan, Bekasi, Bantar Gebang. Oh iya. Kelahiran Bekasi ya Pak? Iya. Kelahiran di sini. 6 bulan dibawa ke Merantau, ke Bekasi. Iya. Oh, lahirnya mah berarti emang asli orang sini ya? Asli orang sini. Orang ini tuh apa namanya? Kalibuntu. Iya. Cuma ini gang Dusun Kasungka. Kasungkan. Oh, berarti abang lahirnya sih di sini guys. Asli orang sini. Cuma umur berapa bulan tadi dibawa ke Bekasi? 6 bulanan. 6 bulan tuh diajak merantau ke kurang lebihnya lah. Ada masih keturunan Madura ya Pak? Oh, bapak apa? Ibunya? Oh, ibunya. Iya. Mamahnya dari Sampang. Oh, mamanya itu. Oh, mamanya itu ternyata dari Sampang. Kalau saya Cirebon Tulen. Saya asli Cirebon Tulen. Kalau mamanya Dede April Madura. Asli dari Madura. Sampang. Loh. Ternyata yang dari Madura malah mamahnya ya. Saya kira mah tadi iya, banyak sih waktu di Bekasi juga banyak yang ngomong Madura itu ayahnya. Iya. Mungkin karena kumisnya segalengan. Disangkane ayah sing Madura, mama sing Cirebon. Banyak. Udah kualik lu. Iya, benar, kebalik. Nah, kalau kesenangan Pak, punten Pak, hobi gitu kan. Hobi selain siapa? nyanyi lah, Aprilnya tuh. Hobinya itu kan kecil kan, pas masa-masa kecil itu. Bahkan sampai sekarang pun dia suka kayak mainan BP tahu BP gambaran. Yang gambaran ada bajunya pasang. Terus Barbie gitu. Barbie-Barbian, guys. Kadang suka main-mainan tanah. Tapi dari gambaran ya. Gambaran. Iya. Oh iya. Oh iya, kalau di sini kan namanya BP ya. Ya, ada Barbie-Barbian, terus ada Hello Kitty kayak gitu. Iya, Tapi kebanyakan Barbie-Barbian. Nah, itu mah hobi selain nyanyi, cuma kebiasaannya ya pastinya suka nyanyi ya Pak. Iya, suka nyanyi. Suka nyanyi sendiri. Kalau hobi itu memang banyak hobinya ngejailin orang tua. Kayak ayahnya itu dia jail.
Ya jahil bercanda-candaan. Makanya gitu ya. Dede Aping dibilang nggak pernah main dan juga mungkin memang jarang, kadang ditemenin, kadang enggak, mungkin lah namanya anak kecil itu. Dia ngerasa ada teman, yaitu ayahnya. Kita berdua aja heboh Jadi, tanpa ada yang lain gitu. merasa dekat, Nah, punya betul. teman dekat, Nah, serasa betul. orang tua kayak teman dekat. Nah, gitu. Jadi komplit loh, Iya. orang tua sebagai orang tua juga sebagai temannya Nah, ya. betul, iya, iya, Nah, benar. Lebih dekat sama ayahnya ya. Iya, Iya, lebih iya. dekat sama ayahnya. Emang terus cita-citanya atau selain nyanyi apa? Ada nggak? Selain kan Kalau- saya pernah nonton di podcastnya ini di podcastnya Simbok itu siapa? Diana Sastra. Diana Sastra. Dia kan dari umur masih kecil ya Pak kalau saya lihat dari podcast. Iya, itu dari Embok delapan. Haji itu kalau ibarat finish ngamen itu udah mulai finish, Oh, udah mau, naiknya di situ ya? iya, udah mulai, udah apa, kalau udah finish lah, kalau Iya. kita perjalanan ngamen itu udah mau finish, Finishnya ketemu sama Mbok Embok. Haji Diana Sastra. Iya. Iya, Diana Sastra ya. Kan pernah ditanya cita-citanya tuh jadi artis gitu. Iya, memang benar. Iya, Iya. itu tuh jadi kayak semacam keajaiban, guys. Kalau masalahnya kalau ada anak kecil ditanya cita-citanya kamu mau jadi apa? Jadi artis. Itu tuh kayak guyon gitu. Iya, Ya kan? jarang. Iya. Jarang lah. Mm. Kebiasaannya kan Anak kecil kan dokter, iya, guru. dan Ah, iya guru kayak dan gitu. lain-lain. Dan Jadi kayak- ini sekarang saya mau nyampein ke Embok Haji Diana Sastra itu orang Iya. pertama Yang ngangkat ya, Pak. yang ngangkat ke panggung. Kalau yang lain kan kita cuman sumbang suara Iya. gitu. Respon pertama, intinya orang yang pertama yang ngangkat Dede Aping ini ya Embok Haji Diana Sastra. Oh, Yang- lo sangat-sangat Iya. berterima kasih sama Mbok Haji Ya. lor. Ya, sangat terima yang kasih. nemuin apa sih namanya bakatnya, Iya. cikal bakalnya ketemunya di situ ya. Iya. Pernah manggung yang waktu pertama di sana katanya di Wetan ya? Baiklah. Ya. Oh, di Nekla. Nah, untuk kelihatan dari bakat itu ya pastinya saya. Iya, iya. Ya, awal pindah ke sini itu kan ada Ndoro Dian Anik di tetangga desa. Iya, yang Oh, di- Bang di- Lor. Enggak Ditanggap di ya? ini, Oh, bukan ditanggap. Oh. Jadi nyumbang suara. Nyumbang suara. Iya. Oh, Dari situ di apa namanya? Diasahnya dari Bekasi. Saya ngetes Aping ini 2 panggung 4 lagu di waktu di acara Bekasi. itu. Masih maksudnya ya masih sekitar umuran segitu. 6 tahunan lah. Baru masuk SD ya. Iya, iya, SD, emang udah SD. SD kelas Sebelum 1. pindah ke sini, kita masih di Bekasi. Nah, setelah belum kelihatan dari apa namanya? Bakat sih udah kelihatan dari Bekasi udah. Makanya kita pindah ke sini itu Dede Aping ini ngomong pas emang saya sakit. Ya ke mamahnya, "Mama, pindah aja ke Cirebon ikut ayah." Kan gitu. Nanti yang nyari uang Dede sama ayah. Ya ini kebuktian. Omongan dia itu nggak ada yang meleset. Oh, Diperhatiin sama saya. Iya, ya. Nah. Berarti kayak instingnya itu Iya. kayak ini ya. Nah, terus setelah sumbang suara lah, sumbang sih ke Iya. panggung lah intinya. Nah, dia itu ngobrol ke orang tua pas di rumah neneknya. Iya. Kita belum pindah ke sini. Iya. Ini rumah masih masih badan, belum ada atap, belum ada kayu. Nah, ceritanya gini, saya pun sempat kaget ke mamahnya dan ke ayahnya tuh ngobrol di sini. Kalau panggung nggak setiap hari ada. Iya. Gimana kalau ngamen? Di situ saya tuh sebenarnya kayak ingin teriak tapi Oh. bakatnya udah ada. Ceritanya ayah ya. Oh, Iya. iya, guys, gitu guys. Ya, Mm-mm. oke. Maaf dipotong dulu. Ya, ya. Kan kadang kok. Nah, ini sekalian klarifikasi, guys. Maksudnya ada juga suara-suara sumbang yang bilang, "Nah, ini gimana kok masih kecil diajak ke jalan gitu ngamen Iya, lah istilahnya ya." Oh, nah jadi awal mulanya itu ternyata inisiatif dari Dari anak Dede tersebut. April sendiri Ya. gitu ya. Mm-mm. Oh, inisiatif. Jadi emang berarti dia insting buat membahagiakan orang tua Ya. atau peduli keadaan orang tua gitu, guys. Dia Tidak sedikit pun orang tua menyuruh tuh. ia menyuruh dan bahkan puntennya Pak,
bapaknya sendiri kan sebelumnya emang nggak ngamen ya Pak? Saya Maksudnya enggak, kan? enggak, saya enggak. Nah, ya gini, kadang-kadang gini nih, kadang misalnya penternya ada kan orang yang profesinya ngamen gitu ya Pak. Terus iya. dia punya anak, nah diajak anaknya. Iya. Nah itu nggak kayak gitu, Iya. guys, nggak kayak gitu, guys. Nah ini, Nah, justru saya waktu awal mula ngamen saya minta ditemenin sama adek yang bontot. Karena apa? Kesatu memang saya tuh orangnya pemalu, ya bisa dikatakan malu-maluin juga lah. kelihatan lah, kelihatan. punya Iya. mental ya. Nah, itu Kelihatan, Punya mental sampai saya tuh minta tolong ke adek, tolong ya nok kan Jawa. Iya, iya. Sehari aja nggak apa-apa. Itu kayaknya muka pun diiris-iris nggak bakal berdarah karena malunya itu. Benar. Sampai masker, sweater, topi udah rapat banget. Iya, iya. Mulai itu jam 7 mulai awal ngamen tuh di Pasar Losari, Jawa Barat di sini. Iya. Pertama, Pantesan ya? iya pertama ngamen itu. Memang kemauan dia. Nah, terus ada dukungan dari keluarga di sini. Udah kamu ikutin. Disitulah, apalagi dengan keadaan diri saya gitu kan, kerja berat saya nggak bisa. Bukan berarti saya males. Iya. Iya, Kalau saya males nggak mungkin saya tuh jauh-jauh di kampung ini tuh saya jarang pulang Benar. gitu. Karena keadaannya ayah Iya. lagi sakit. Karena lagi sakit. Makanya nggak bisa bekerja Mm-mm. berat ya. Iya. Nah, iya. Justru saya tuh kasihan ngelihat anak seusia gitu, apalagi kalau ada panggilan apa namanya manggung. kayak lesehan. Kan kadang-kadang Pak nggak apa-apa ya pakai salon doang. Itu sebenarnya hati menangis, pengen teriak. Anak yang lain tidur, anak saya sampai jam 12 teriak-teriak. Itu. Sebenarnya sih hati orang tua Iya. tuh teriris-iris, Teriris-iris. cuman mau gimana lagi, emang itu semangat anaknya. Hanya saja orang tua mendoakan yang penting anak saya sehat walafiat ya, ya. iya. Bener ya? Iya. Ya iya loh. Kadang setiap harinya, Iya. iya kadang-kadang setiap harinya saya tuh apa ya? Kalau saya nggak anak apa namanya memperjuangin buat orang tua pun memperjuangin buat anak. Kenapa? Saya setiap ngamen itu nggak ada yang nggak ngebully saya. Bahasanya kalau mungkin nggak ada hukum, saya setiap hari pun saya dipukulin orang karena bawa-bawa anak kecil. Padahal saya tuh apalagi apa namanya kan suka nganggap lah, Iya. no lagunya wartiem lah apa, Iya. kan saya duduk jongkok, kadang suka begini, suka senyum. Itu tuh sebenarnya Iya. senyum menahan juga. Iya. Kadang-kadang ya Allah, seandainya saya nggak seperti ini, anak saya nggak bakal ngamen. Langsung aja ke guru vokal, langsung ke keartisan. Karena orang tua siapa yang mau anaknya kayak gini. Tapi demi kebaikan anak juga, karena orang tua nggak bisa apa-apa, bisanya cuma nemenin seperti ini. Alhamdulillah sampai titik ini. Sebelum dikenal masyarakat itu otomatis orang tuanya dulu, gitu. Kadang ada yang salah paham. Harus ingat kamu ke si A, harus ingat kamu si B, itu dari kecil, dari ini. Sebenarnya yang tahu dia nyanyi dari kecil itu si ya ayahnya. Iya. Tahu dia bakatnya seperti apa, ya ayahnya, orang tuanya, kan intinya gitu. Doa pun ya pastinya orang tua dulu. Yang contoh kayak mudah-mudahannya nak kamu jadi anak sukses, kamu harus tetap jaga attitude-nya, kamu harus bisa sekarang kita susah ditolong orang, semoga kamu kedepannya bisa nolong orang. Sebelum masyarakat, pastinya kan orang tua dulu. Tapi kadang-kadang orang itu salah tangkap, seolah-olah bapaknya emang malas kerja, jadi manfaatin anaknya. Bener nggak Ya, kalau bener, saya ngomong ya. begitu? Ya, itu. Kan gitu. Iya, itulah yang harus diklarifikasi. Iya. Terus yang enggak semua yang muncul di media atau di konten-konten itu ya enggak semuanya real gitu ya. Ya kadang kan bisa disambung, bisa dipotong Iya. gitu kan, bisa dinarasikan. Misal orang diem aja, misal gini ya. Orang diem lagi makan di pinggir jalan dinarasikan pengemis gitu kan, orang masalahnya apa? Padahal dia emang lagi istirahat makan gitu kan, Iya. lagi kerja keras. Nah itulah ya, pokoknya intinya nggak ada orang tua yang lihat anaknya, yang mau lihat anaknya di jalan atau Iya. susah. Iya. Ya semua juga ya pasti pengen lah anaknya itu seneng gitu kan. Kalau bisa mah ya jangan bantu-bantu orang tua ya Pak. Iya. Tapi ini semua perjalanan karirnya Dede April, Iya. mungkin Allah sudah mentakdirkan seperti itu jalannya. Tiba-tiba ayahnya sakit, tidak bisa bekerja berat, Iya. sehingga
punya anak gadis yang masih kecil, punya hati yang semangat luar biasa. Alhamdulillah Gusti Allah meridhoinya. Iya, Alhamdulillah loh. Atau- Ayah konwara sehat ya. Ya, amin. Kalau kata orang Cirebon mah kali gene bae gitu. Iya. Ya kali gene bae. Kali Ada bae. jalannya. Dan karirnya atau kalau bisa dibilang karir mah kayaknya mulus sih ya. Maksudnya Alhamdulillah. si anak ini si April ini guys, jadi naik gitu sih nggak ada. Iya, bagus. Iya, nggak ada istilahnya misal, oh ini lagi viral, terus tiba-tiba sepi, nanti naik lagi nggak gitu tuh ya. Kayaknya Ya, alhamdulillah. naik aja Karena gitu. Tuh. mungkin ini doa-doa masyarakat, yang utama doa orang tua. Doa. Dibantu, didorong sama masyarakat yang benar-benar antusias, yang benar-benar tulus sayang sama anak saya. Itulah. Terima kasih banyak Kang Gus Iya. Sedulur kabeh Iya. yang wis mendoakan Ya, terima kasih. anaknya ayah juga ayah sekeluarga sedulur kabeh Mas Pokel, moga-moga sedulur se-Indonesia Amin. waras sehat, Amin. panjang umur, sukses bersama lo. Amin, amin. Ya, ya. Ya, amin. Ya amin. iya ora bener. Intinya Nah, kata-kata yang baik oleh Mas Pokel Ya. untuk saling mendoakan doa Mas Pokel. Ya. Ini juga apa? Saya mau nanya juga nih Pak. Kalau lihat konten itu kan kayaknya seolah-olah April itu nggak ada yang mau nemenin. Sebenarnya kalau kata saya mah karena keadaannya Pak. Maksudnya Ya. gini, misal karena April emang pertama dia hobinya nyanyi, kedua dia mau kayak ada inisiatif bantu orang tua, Ya. nyari buat nutup kebutuhan lah gitu ya. Jadi otomatis kan nggak ada waktu buat main gitu Iya, ya Pak. betul. Jadi ya Mm-mm. disitulah jadi kayak kesannya tuh kayak kurang bergaul dengan teman-teman Iya. sebayanya Mm-mm. gitu. Nah itu juga kalau kata saya mah nggak terlalu ini juga kayak misal dijauhi digini-gini enggak lah ya Pak. Maksudnya, Iya. Cuman Link. ya namanya kan anak-anak terkadang Iya. gini. iya Ada yang bilang ya memang nyatanya emang ada yang bilang Iya. kamu mah ngamen. Oh, iya, Ada. iya. Nggak mau Karena- teman iya. Iya. Terus kedua, emang bocahnya itu emang dari Bekasi pun nggak pernah yang namanya main. Keluar itu ya ke warung. Sampai saat itu ke sini pun ya seperti itu. Dan ditambah lagi kalau ke sekolahan itu kan ada sebagian, loh kamu mengamen, kamu mah ini emang ada. Dan kadang dijauhin, nanti deket lagi. Iya. Ya namanya Iya, kalau pulang sekolah manyun, kenapa kamu? iya. Saya karena udah tahu, oh berarti ini Iya. temennya udah. Ya Besoknya ya gabung lagi ya seperti itulah istilahnya namanya anak-anak. pembulian lah, tapi kan anak-anak itu pasti kayak gitu ya. Maksudnya ya pasti anak-anak kayak gitu. Ya orang tua juga kayak gitu sih. Iya. Ya, kadang ada aja yang selentingan. Cuma nah hebatnya April ini dia itu teguh guys, makanya sampai sekarang bisa jadi setenar sekarang. Maksudnya dia punya cita-cita, terus dibangun, terus konsisten, teguh, nggak peduli omongan orang, omongan temennya. Yang penting menurut dia benar. Ya akhirnya hasilnya kan kayak gini ya Pak. ya, Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa sih guys yang nyangka gitu anak dari kampung terus ya keadaan keluarga puntennya Pak. Ya. Saya juga orang susah. Iya. Ya rata-rata masyarakat Indonesia lah kayak gini, emang keadaannya kayak gini guys. Kadang anak kecil itu emang bukan berarti dieksploitasi sama orang tuanya. Yang banyak yang inisiatif sendiri, ada yang ke sawah gitu ya Iya, Pak. iya benar. Ada itu, ada yang saya punya tetangga dia nyari keong Pak, sama aja Pak kayak sama gitu, aja. cuma beda jalur aja mungkin. Iya, Kalau April mah kebetulan dia dikasih bakat, suaranya bagus. Bagus ya. Kalau yang lain mah senengnya ngurek ya cari Mm. keong ada kan ya kayak gitu. Cuma intinya mah yang penting April mah sama tetangga sama temen mah baik ya, nggak Iya, ada alhamdulillah. istilah, iya nggak ada istilah pikiran kamu dulu, enggak kayak gitulah. Pokoknya keluarganya baik, Aprilnya juga anaknya baik, terus lucu kan ya, Iya. anaknya kan lucu ya, Polos. iya polos karena emang masih anak-anak. Terus jujur apa Iya, adanya. apa adanya. Ketahuan sih Pak dari gestur kan ketahuan kalau orang Memang jujur, iya, gitu. Ketahuan, kelihatan. Bener. Nah, kalau misal kita kan lihat-lihat kontennya atau apa di panggung dia dua gitu kan, beda. Ya
semoga aja jadi tetap apa sih istilahnya, Terus rendah hati lah gitu ya. Ya. Biar yang penting mah kemampuan vokalnya diasah aja terus Iya. gitu. Biar jadi dipa lah, Iya, ya kan? iya. Siapa yang tahu kan? Amin. Amin. Orang dia sekarang jadi artis, jadi orang seluruh masyarakat Indonesia tahu aja. Siapa yang nyangka ya Pak? Iya. Tadinya. Alhamdulillah. Nah, terus ini Pak saya mau nanya, idolanya siapa? Idola penyanyinya tuh Pak? Ya itu Lesti. Oh, Lesti. Kalau ayahnya jujur Pak Haji Rhoma Irama. Oh iya, ya guys. Ayah Dede April itu Saya lagu banyakan dari Pak Haji Rhoma Irama. Iya. Iya. ngefans sama Pak Haji Rhoma Irama loh, ayahnya Iya. Dede April. Iya, jadi Sangat-sangat mengidolakan Pak Haji Rhoma Irama, itu seorang ayahnya Dede April. Iya. Kalau Dede Aprilnya sama Dede Lesti. Maaf kalau kita panggilnya Dede Lesti karena Dede Lesti seumur di bawah umur kita sih. Semua diidolakan, cuman kan pasti nggak karena mungkin timing dong. sih ya, Iya. timing tuh pas zamannya Lesti Lesti. naik tuh, April pas lagi Masih seneng-senengnya Iya, nyanyi kayaknya. iya, bener. Jadi niru-niru kayaknya gitu. Jadi terinspirasi Jadi bukan lah. berarti dari suara pun niru, karena suara emang dari sononya. Iya. Kan Oh, banyak iya, ada iya. yang niru-niru susah, niru seseorang itu susah. Kalau suara mah itu karakter, Iya. ciri khas, susah. Iya. Susah kalau meniru. Nah, kan layaknya anak kecil, Pak ya, namanya anak kecil. Nah, buat Bapak ini kenakalan apa yang apa April itu anaknya emang nurut dari kecil gitu? Apa adalah sedikit kenakalan apa gitu? Ya, kalau dikatakan ini emang anaknya itu pendiam. Oh, pendiam ya. Ya, itu nakalnya itu kalau emang mungkin udah wataknya mungkin, udah Iya. kebawaannya. Ya. Dia itu nggak, kalau lagi marah, kalau lagi kesel sama orang tua itu dia diem. Oh, diem gitu. Iya, diam. iya memilih diam karena mungkin bisa jadi kalau saya jawab takut bahasanya dosa, katanya kan gitu. Kita Iya. ngelawan orang tua, Benar. lebih baik diem. Jadi orang tuanya tahu bahwa oh anak saya tuh seperti ini gitu. Lebih baik diam Iya. daripada untuk terlihat melawan orang Iya, tua. betul tuh. Iya. Itu Iya. berarti anak baik Iya, loh. itu cinca, ya, cinca itu seperti itu. Ya. Loh, anak baik loh. Ya guys, itu aja guys. Nanti ya intinya alhamdulillah lah bisa ketemu. Ya. Ini tuh di sini lagi ngarubung guys. Ini Bapak oh, Bapak Ustadz ya, Bapak Ustadz kita guys. Pokoknya tetangga sih, ini masih tetangga ya Pak, dari Kalimekar. Terus Bapak ini mah Bapak Oday, ini konten kreator dari apa? TikTok guys. Kalimaro. Sering FYP ya Pak. Kalau Bapak ini mah dari sini ya Pak? Mas Oh, dari Lestarinya. Ya. Nah kalau ini si Rasiana guys, yang ngepen tapi diem-diem. Ini tuh ngikutin sebenarnya dari bahkan dari sebelum 10 besar Pak. Cuma yang gitu aja mungkin tadi cuma kadang kalau kita kan tongkrongan ya Pak, suka cerita. Oh itu itu ada yang dari apa pembediran suaranya bagus katanya. Tapi itu sebelum dari pertama masuk audisi. Oh, pertama. Iya. Kenalnya dari sini pertama Mas, saya juga selain dari istri ya. Cuma kan kalau saya dari sama istri mah kan nggak suka ngebahas itu awal-awalnya Mak. Ya di tongkrongan inilah pertama. Oh, masa sih suaranya bagus gitu, anaknya masih kecil katanya gitu. Ya, guys. Ah iya, ini mah pengikut setia. ini juga kesini tuh mau kesananya kapan? Ngajak-ngajak kesini terus. Ya, oke guys. Nanti kita sambung lagi guys ya. Ya. Oke, Pak. sehat-sehat sedulur kabeh. Assalamualaikum guys.